bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam mencari informasi terkait lowongan pekerjaan, terutama yang tersebar melalui platform digital. Hal ini setelah adanya cuitan netizen mengenai loker di platform ini untuk mencari kerja karena tergiur dengan gaji yang ditawarkan sebagai admin 18 juta per bulan. Ternyata lowongan tersebut ini untuk menjadi admin judi online yang tepat kerjanya di negara tetangga ya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas Kemenaker Sunardi ini mengatakan bahwa masifnya penggunaan platform digital untuk mencari dan menawarkan pekerjaan telah membuka celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Di studio kita sudah hadir bersama kedua narasumber kita untuk pagi hari ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, ada Bapak Redian Dedi Umrin, SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Redian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Sehat kabarnya Pak Redian? Subhanallah, Alhamdulillah terima kasih, sehat. sehat sekali. Semangat ya Pak ya, walaupun hujan di luar Semangat macet pagi. ya Pak ya. Iya. Baik, selain ada Kepala Dinas Tenaga Kerja Palembang, Kota Palembang, juga hadir bersama kami Pranata Humas Muda Diskominfo Kota Palembang, Bapak Febriansa STMM. Selamat pagi Pak Febriansa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Febri kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ini sehat, semua hadir ya. Dan pendengar, kami informasikan siaran ini dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, melalui via streaming kami di rri.co.id, dan bisa Anda dengarkan melalui aplikasi kami di RRI Digital. Bisa Anda download di Play Store atau juga di App Store. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Terkait dengan pembukaan lowongan kerja dengan gaji 18 juta per bulan, ini yang katanya kabarnya akan diajak ke Kamboja nih menjadi admin judi online. Mungkin kita ke narasumber kita Pak Redian. Pak Redian selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang menanggapi hal tersebut dengan 18 juta per bulan nih Pak, jadi admin judi online. Silakan Pak Redian. Terima kasih, Mbak Dela. Memang ini sebuah fenomena baru ya. Ya. Tawaran untuk apa istilahnya ya, bekerja ke luar negeri itu memang cukup menggiurkan saat ini. Ada beberapa yang betul, artinya tawaran itu melalui prosedur yang benar. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ini ada semacam scam ya, semacam jebakan terkait dengan mereka merekrut untuk dipekerjakan. Dalam hal ini kita kategorikan sebagai TPPO lah, tindak perdagangan, pidana perdagangan orang, di mana ada beberapa modus yang sekarang mereka melalui platform digital ya. Dalam hal ini yang marak ini ada dari X ya. Ada beberapa juga mereka ini menyebarkan kaki tangan istilahnya ya, sampai ke pedesaan. Beberapa hal yang patut diwaspadai oleh masyarakat sekarang adalah apakah mungkin, nah itu pertanyaan pertama, apakah mungkin kalau mendapat gaji dengan 18 juta tanpa rekrut, tanpa keahlian, itu aja pertama dulu. Nah, kemudian yang kedua, sudah seberapa berpengalamankah perusahaan yang menyalurkan atau orang yang menyalurkan. Kemudian mereka tidak melewati prosedur yang benar. Artinya tiba-tiba bisa berangkat, tiba-tiba dikasih uang, tiba-tiba mereka disangui untuk yang tinggal. Nah, ini yang harus aware, harus waspada masyarakat. Itu sementara Mbak Dela, nanti boleh didalamin lagi. Baik, Pak Redian, kalau melihat dari iming-iming dengan gaji 18 juta
tanpa ada rekrutan ya. Ya. Nah, ini tentunya bisa kita pastikan ini secara legal ya Pak ya. Pak, ilegal maksudnya. Pak Redian, kalau dilihat dari Kota Palembang sendiri, sejauh ini sudah ada laporan-laporan tentang perekrutan yang lowongan kerja tanpa perekrutan seperti yang pembukaan 18 juta ini Pak, lowongan kerja sebagai admin. Kalau secara platform digital, kami sebenarnya melawan juga, bukan melawan ya, istilahnya memberikan semacam platform digital juga. Kami mempunyai di Kota Palembang sekarang ada istilahnya, kami melalui live TikTok Adogawe. Oh iya, tahu ada gawe ya Pak ya. Ini juga supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa TikTok like Adogawe itu dari pukul 9 sampai pukul 11 dan kemudian di sore hari atau di siang hari dari pukul 14 sampai pukul 16. Ini memberikan informasi lowongan-lowongan pekerjaan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Terkait dengan apakah ada di Palembang? Ada. Oke. Scam ini. Utamanya mereka yang sudah bermasalah. Di bulan Desember kami mencatat ada beberapa yang keluarganya mengadu ke kami. Mohon maaf, ceritanya begini. Pak, kalau kami tidak mengirim uang 40 juta hari ini, maka anak kami akan dipotong ginjalnya. Uang tebusan. Uang tebusan. Karena mereka di sana harus mencapai target. Apabila tidak mencapai target, akan ada hukuman untuk mereka. Nah, ini yang patut kita waspadai. Baik, sebenarnya untuk iming-iming tersebut apa sih yang mungkin yang terjadi pada saat ini di Kota Palembang, masyarakat lebih tertarik bekerja di luar gitu Pak daripada di Kota Palembang sendiri? Betul. Jadi begini, untuk bekerja ke luar negeri itu memang gajinya cukup menggiurkan, artinya penghasilan cukup menggiurkan. Bisa 5 kali atau 6 kali bahkan dari pendapatan mereka bila bekerja di Kota Palembang. Ini yang menjadi jebakan. Yang kami sampaikan adalah ketika kita mendapat tawaran tersebut, kita harus mencoba mengkonfirmasi kembali. Nah, utamanya perusahaan apakah, bekerja di mana, itu yang paling pertama. Kemudian keahlian apa yang dibutuhkan. Nonsen kalau tidak ada keahlian. Pendidikan apa minimal. Nah, bila itu sudah terpenuhi, kemudian ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Biasanya mereka berangkat dengan visa kunjungan, bukan visa kerja. Nah, ini bisa dikonfirmasi ke kami, ke Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Kita mempunyai daftar perusahaan yang biasanya mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Dan kita juga bekerja sama dengan BP2MI yang sekarang menjadi Kementerian Perlindungan Tenaga Kerja, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mereka mempunyai daftar dan mereka mempunyai negara tujuan yang menjadi tempat bekerja. Beberapa negara Asia tradisional ya, ini bukan menjadi tujuan untuk bekerja para pencakar untuk luar negeri. Yang seperti dicontohkan tadi ada Kamboja, ada Birma, ada Filipina. Ini adalah semacam sindikat dan ini terorganisir sekali. Nah, kita harus melawan ini. Apa yang harus dilakukan masa? Harus aware, harus berhati-hati. Lakukan penelitian ulang, lakukan konfirmasi dan sebaiknya bertanya secara detail. Ini dapat ditanyakan ke kami, ke Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Kalau zaman dulu setahu saya Pak ya, kalau misalnya untuk bekerja ke luar negeri itu harus mengikuti seperti di BLK ya Pak ya, Balai Latihan Kerja. Kalau saat ini di tahun 2025 ini seperti apa Pak? Jadi begini, Balai Latihan Kerja kita tetap ada. Kemudian memang ada job order, istilahnya lowongan kerja ke luar negeri. Ini diberikan kepada beberapa perusahaan yang memang sudah bekerja sama dengan penyalur yang dari luar negeri maupun ini mereka semua sudah terdaftar di Kemenaker, sudah terdaftar di BP2MI dan sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja. Jadi untuk bekerja ke luar negeri banyak syarat atau ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Meliputi misalnya jenis kelamin, kualifikasi umur, kualifikasi pendidikan, keahlian. Kemudian di sana akan bekerja sebagai apa? Apakah mereka akan bekerja di pabrik? Apakah mereka akan bekerja di perkebunan dan lain sebagainya? Kalau mereka diiming-imingi uang yang besar, kemudian adanya pengurusan administrasi yang cepat dalam 2-3 hari selesai, kemudian mereka sebelum berangkat ditenggali uang dan visa, ini kemudian itu tadi visa atau visa kunjungan pasti bukan visa bekerja. Dan pasportnya Allah alam ya, apakah mereka lewat mana. Nah, ini yang harus diwaspadai.
Baik, berarti memang sekarang ini lagi marak-maraknya juga untuk kasus penipuan lowongan kerja ya Pak Redian ya. Betul, betul. Baik, kita ke Pak Febri selaku Pranata Humas Muda Diskominfo Kota Palembang. Pak Febri, melihat fenomena saat ini mungkin yang sudah disampaikan Pak Redian dari Diskominfo sendiri, apakah juga sudah ada aduan-aduan masalah ini Pak Febri? Uh, Terkait aduan yang disampaikan tadi, kami juga memang beberapa kali DM pribadi, DM ke IG Kominfo itu ada beberapa aduan tentang penawaran kerja online yang di mana lowongan kerja itu sendiri tidak tahu alamat pastinya di mana. Nah, dari sana kami akan selalu koordinasi dengan Cyber Polda karena yang mempunyai akses untuk melihat situs itu adalah Cyberpolda. Jadi sudah banyak memang beberapa aduan ke kami tentang lowongan kerja online itu. Ini terkait menjadi admin judi online sudah sampai ke Diskominfo Pak? Nah, kalau admin online belum masuk ke kami. Baik, kalau untuk judi online sendiri di Sumatera Selatan, kita melihat dari Kementerian Pusat juga ini sudah banyak memblokir ya Pak ya. Betul. Ini tentang judi online. Kalau untuk kasusnya di Kota Palembang sendiri Pak Febri, banyak nggak sih judi online mungkin yang bermarkas bertempat lah ya di Kota Palembang Pak Febri? Gini, kita harus tahu dulu sebenarnya judi online itu kalau lokasinya tidak pernah tahu di mana. Nah, jadi judi online itu ibarat sebuah fenomena gunung es. Jadi kalau satu di stop mungkin tumbuh lagi 100 di stop mungkin tumbuh lagi 1000 di stop mungkin jutaan. Karena sampai akhir Desember 2024 itu Kemenkominfo sudah menutup hampir 3,5 juta situs judi online. Tapi tumbuhnya lebih banyak lagi ya. Tumbuhnya lebih banyak lagi. Karena apa? Situs judi online itu berbarengan dengan judol. Jadi judol dan pinjaman online dan judi online itu berkaitan, selalu selaras. Ada judol, ada pinjol. Nah, karena Pak Febri, kalau misalnya dari Diskominfo Kota Palembang sendiri, ini kan melihat kasus yang sedang berkaitan antara judol dan pinjol ya Pak ya. Kalau dari Diskominfo pernah nggak sih kayak berkaitan dengan Polda juga atau kepolisian di Kota Palembang ini menangkap kasus-kasus judi online di Kota Palembang? Karena memang kami selalu koordinasi dengan tim Cyber Polda karena yang mempunyai akses alat untuk mendeteksi di mana keberadaan situs itu yang dimiliki hanya Kementerian Kominfo dan Polda dan kepolisian. Nah, kami di Kota Palembang, di Kominfo Kota Palembang tidak mempunyai alat itu karena memang tidak pernah diberikan akses untuk memiliki alat itu. Jadi pemberantasan judol dan pinjol itu adanya di tim cyber dan di Kementerian Komdigi kali ini. Tapi sejauh ini pernah ada penangkapan di Kota Palembang Pak? Pernah ada, iya, nah mungkin bisa diceritain Pak di daerah mana atau seperti apa? Jadi kalau penangkapannya itu biasanya itu dari informasi dari pusat dulu. Oke. Nah, jadi di daerah kita sudah mengintai ya Pak ya? Sudah mengintai karena terakhir itu ada di Komplek Ilir Barat kalau IB. dulu di IB itu. Nah, itu ibarat ruko itulah yang dijadikan markasnya ya Pak ya. Ya. Karena mereka biasanya menempatkan peralatannya yang dekat dengan masyarakat sehingga sirkulasi peredarannya tidak diketahui gitu. Jadi ibarat sehari-hari lowongan tempat kerjanya seperti biasa, seperti warnet, pada umumnya ya, seperti warnet, seperti ruko-ruko biasa lah, tapi aktivitas di dalamnya yang kita takutkan sebenarnya. Baik, kita beralih ke Pak Redian. Pak Redian dari Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Ini dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, peran apa saja nih Pak untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penipuan lowongan kerja Pak Redian? Oke, terima kasih Mbak Dela. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya salah satu dari cabang ini artinya TPPU itu adalah tindak pidana perdagangan orang ya. Nah ini macam-macam artinya kegiatannya. Pertama seperti eksploitasi seksual, kemudian ada pelacuran, perbudakan kerja, perbudakan maksud kami, kemudian kerja paksa. Nah di sini masuk di sini nanti judi online masuk di sini. Kemudian ada perburuan dan terakhir transplantasi organ. Oke. Jadi mereka diculik untuk dijual.
Nah, sebenarnya Undang-Undang Nomor 21 tentang tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO, pemerintah sudah tegas bahwa akan ada sanksi pidana bagi pelaku TPPO. Bahkan di sini disebutkan akan ada hukuman terhadap pelaku TPPO tersebut. Kalau kami tidak salah di sini ada hukuman 5 tahun, kemudian denda berapa miliar, 15 miliar kalau kami tidak salah. Nah, Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini baru kemarin membentuk semacam des ketenagakerjaan, mengungkap kasus ada 397 kasus TPPO dengan mengamankan 482 tersangka dan menyelamatkan 904 korban selama 22 Oktober hingga 22 November. Jadi ini kasus-kasus TPPO ini luar biasa. Kembali kepada judi online, kerugian negara untuk tahun 2024 kalau kami tidak salah mencatat, judi online ini lebih dari 3.000 triliun. Jadi ada uang yang sia-sia keluar negeri itu lebih dari 3.000. Sedangkan kalau kita bayangkan utang pemerintah saja cuma 3.500 triliun. Apabila ini tidak ditindak tegas, maka dia akan menjadi sekitar 7.000 triliun. Bayangkan, wajar kalau Kominfo sudah lebih dari 3 juta tadi menutup situs judi online. Akun-akun ya. Ya. Tapi situs judi online ini mereka akan menautkan sedikit saja, misalnya di Instagram, di selebgram, cukup ditempelkan saja, misalnya AK123, mereka mengklik itu mereka sudah masuk nanti. Dan ada fenomena yang luar biasa, judi online ini ketika mereka sudah asik di situ, mereka seperti memasuki dunia lain. Jadi mereka tidak peduli. Kami juga mencatat ada beberapa data bahwa ini terakhir yang terjadi di Jakarta, diduga satu keluarga dibunuh karena kasus judi online. Bahkan bunuh diri itu. Kemudian tingginya angka perceraian, mungkin nanti bisalah RRI coba lihat. Tingginya angka perceraian hampir serata ya di seluruh Indonesia itu gara-gara judi online. Ini sangat luar biasa kejahatan judi online ini. Baik, Pak Redian, Pak Febri, kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar kita Pro 1 ingin bergabung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Dela. Dengan siapa di mana, Ibu? Oh ya, Mbak Dela. Saya dengan Ibu Oka di Alang-Alang Lebar. Ibu Oka di Alang-Alang Lebar. Silakan Bu Oka. Ya, saya itu kemana ya? Ini apa ya? Pengen mengeluh sebenarnya seperti ini ya, Mbak ya. Saya punya anak kelas SMA saat ini dan beberapa kayak game aplikasinya itu kadang ada penawaran seperti itu, ayo gabung kayak mana ya, pernah saya lihat itu main ini untung sekian kayak gitu, kayak investasi apalah itu yang nggak ngerti saya itu. Nah itu kok bisa masuk ya di HP anak. Untung saya itu pakai kontrol orang tua HP saya dan anak saya. Jadi saya bisa mantau gitu. Walaupun tidak sepenuhnya saya bisa mantau. Mungkin dari 100 kegiatan dia hanya 40% lah saya bisa memantau. Itu sangat saya sayangkan sekali. Gimana kalau anak saya tergiur. Dia mau minta uang sama saya untuk beli apa, nggak saya kasih. Tiba-tiba dia tergiur dengan kayak gitu. Akhirnya dia punya utang. Sementara akun yang dia pakai itu adalah akun connect sama saya dan ayahnya seperti itu. Nah, kan saya pernah dengar tuh teman anak saya yang SD ibunya itu membayar sekian 400.000 kalau nggak salah gara-gara anaknya anak TK waktu itu TK anaknya itu bayar 400.000 gara-gara anaknya itu pencet di HP tahu-tahu kebeli kayak gitu. Nah itu gimana ya Pak? Karena kan kita nggak bisa mengontrol yang kayak gitu. Baik. Mas sudah kena ke anak-anak seperti itu. Baik, Ibu Oka, segitu saja Ibu Oka. Halo. Ya itu aja Mbak. Baik, terima kasih Bu Oka yang ada di Palembang. Mungkin Pak Febriansa boleh tanggapi Pak Febri. Ya, Ibu Oka di Alang-Alang Lebar. Lebar. Ya, sebenarnya fenomena judi online ini sudah dari kecil, Mbak. Kita kalau zaman Covid dulu anak-anak sudah terbiasa pakai gadget. Tanpa kita sadari sebenarnya anak usia 3 tahun saja sudah diberikan akses untuk gadget. Ya. Nah, judi online itu taktiknya manipulatif. Pertama, kita diberikan bonus dan promosi. Silakan klik.
Pada saat kita mengelik, sebenarnya tautan ke klik-klik berikutnya adalah judi online dan pinjaman online. Nah, tanpa disadari orang tua sebenarnya memberikan akses itu. Contohnya seperti apa? Anak kita berikan akses untuk main game. Nanti anak sudah usia 5 tahun minta untuk uang ke kita 5.000 chip gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya itu adalah judi online, tapi terselubung dalam bentuk games. Nah, sebenarnya kita sebagai orang tua itulah sendiri yang harus membatasi yang boleh dilakukan dengan tidak boleh dilakukan. Jadi judi online itu banyak berkedok game online, kemudian mudah diakses, kemudian gampang tergiur oleh kemenangan-kemenangan. Itu sebagian dari judi online. Nah, kita sebagai orang tua harus lebih selektif. Jadi kalau anak sudah hari ini minta 5.000 beli chip, besok 2 hari kemudian minta lagi 5.000, itu sebenarnya sudah ketergantungan judi online. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan orang tua, Pak Febri? Membatasi seperti Ibu Oka tadi bilang, harus kontrol dari orang tua, ya. Jadi kontrol lebih ketat terhadap apa yang dilakukan anak-anaknya melalui gadgetnya. Baik, Pak Febri, upaya yang telah dilakukan oleh Diskominfo Kota Palembang ini untuk mencegah penyebaran informasi lowongan kerja palsu di wilayah Kota Palembang sejauh ini seperti apa, Pak Febri? Kalau kami selalu memberikan edukasi player-player, jadi harus diketahui dulu alamatnya pasti, perusahaannya pasti, kemudian situs yang diberikan itu pasti, harus di cross check dulu kepastian. Karena kalau kita tidak meng-cross check alamat situsnya, seperti Pak Radian tadi sampaikan, jebakan-jebakan itu selalu muncul. Jebakan-jebakan itu selalu muncul sehingga kita pada saat seperti Pak Radian tadi bilang ada diiming-imingi pekerjaan gaji, kemudian diiming-imingi oleh persyaratan yang gampang, Pak ya? Persyaratan yang gampang, tidak harus ada pendidikan yang formal. Nah, itu harus sudah bisa dipastikan bahwa itu palsu, Pak ya? Ya, itu jebakan itu. Baik, kita kembali ke Pak Radian, Pak. Ini tahun 2024 banyak korban terkhususnya di warga atau masyarakat di Sumatera Selatan ini menjadi korban online scam ya, yang dijanjikan kerja di Thailand, terus juga ternyata ini menjadi scammer di Myanmar. Kalau di Palembang sendiri, ini yang menjadi pantauan dari Disnaker sendiri, negara-negara yang patut diwaspadain ini negara mana saja, Pak? Ya, seperti kami sebutkan tadi, ada beberapa negara yang memang bukan tujuan untuk tenaga kerja secara tradisional ya. Seperti tadi disebutkan Thailand, kemudian Kamboja. Kamboja itu di sana judi itu legal, jadi halal di sana. Seperti kemudian Filipina juga, Pak ya? Filipina. Ada beberapa negara-negara Asia. Tetapi kalau misalnya Taiwan, kemudian Korea, Jepang, nah itu bisa dalam tanda kutip 50-50. Makanya hampir bisa dipastikan negara-negara seperti yang kami sebutkan tadi di depan itu akan terjadi jebakan TPPU. Walaupun kita sudah di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran, pidana 10 tahun penjara dan denda paling banyak 15 miliar. Ini bagi pelaku TPPU tadi. Di dalamnya di situ ada judi online. Itu tadi kami sampaikan bahwa masyarakat harus lebih berhati-hati karena memang ini juga Mbak Dela, kebutuhan untuk bekerja ini memang mengalahkan segalanya. Jadi kadang-kadang cara berpikir rasional kita sudah dikalahkan dengan iming-iming. Ini salah satu bentuk judi juga sebenarnya, perjudian dengan nasib tapi ini kan. Nah, ini yang harus waspada. Kami hanya menyampaikan kepada masyarakat secara luas ya, bahwa apabila sudah diiming-imingi pekerjaan tanpa keahlian dengan proses yang cepat dan fasilitas yang itu dipertanyakan dan hampir kami bisa pastikan bahwa itu adalah scam, itu jebakan. Kalau dari Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang sendiri apa juga memberikan sosialisasi terkait hal tersebut, Pak? Yang tadi ada di media sosial. Di media sosial. Yang apa, Pak? Yang di TikTok tadi? Adogawi. Nah, seperti apa nih sosialisasinya, Pak? Kami selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa untuk mereka yang para pencari kerja mencari lowongan pekerjaan yang betul-betul terverifikasi. Bahkan kadang-kadang bukan di TPPU,
banyak juga mereka para pencari kerja, mereka men-scan barcode, tapi barcode itu penipuan. Iya, Penipuan. Mereka mendaftar di sini harus bayar sekian, harus begini, tiba-tiba hilang. Iya. Nah, ini juga harus hati-hati. Dan kami akan selalu menyampaikan itu kepada masyarakat. Jadi sekali lagi di Adogawi Palembang juga itu juga kami membahas tentang masalah ketenaga kerjaan, bukan hanya lowongan pekerjaan. Nah, di situ kami memasukkan unsur-unsur terkait dengan perangkap untuk TPPU ini ya. Kami katakan ini perangkap. Tidak secara jelas-jelas mereka Iya. yuk jadi Iya, benar. Jadi tenaga admin. kerja, Pak, ya? Tidak, pasti mereka akan diiming-imingi sesuatu yang wah. Betul, baik. Kalau zaman dulu kan banyak via email ya Pak Email, ya, ya. email yang katanya biaya tiket ditanggung sama peserta gitu. Kalau Iya. sejauh ini masih ada nggak sih Pak yang fenomena-fenomena itu? Ini sudah berkurang. Udah berkurang ya? Iya, tetapi mereka lebih menyasar kepada saudara-saudara kita yang di kampung ya. Saudara-saudara kita yang mohon maaf, mereka mempunyai pendidikan menengah ke bawah, tetapi mereka punya cita-cita yang tinggi. Kadang-kadang itu tadi, mereka mengorbankan segalanya, bahkan ada yang jual macam-macam ya. Iya. Tetapi mereka terjebak. Nah, ini kekurangan akses ini. Tapi kalau kita melihat dan bisa membandingkan di dunia digital sekarang, carilah artinya sesuatu. Selalu bertanya, kenapa, bagaimana, mengapa. Nah, ini harus aware masyarakat. Adik-adik juga kami sampaikan juga yang tamatan SMK maupun SMA, bahkan di tingkat mahasiswa kami secara rutin melakukan sosialisasi lewat bursa kerja khusus. Kami turun ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi tersebut untuk memberikan edukasi, bukan hanya terkait bagaimana cara melamar pekerjaan, bagaimana cara berwawancara, tetapi kami lebih kepada bagaimana mencari pekerjaan yang aman dan halal. Pak Redian, apakah ini karena kurangnya lapangan kerja, terus masyarakat ini biasanya membutuhkan karena kebutuhan hidup yang tinggi dan mahal, akhirnya mereka ke pinjol lalu ke judi online. Apakah juga di Palembang fenomena tersebut juga mempengaruhi kehidupan nih Pak? Ya, harus kita akui memang Palembang ini adalah salah satu kota dengan pertumbuhan yang pesat. Iya. Fenomena ini menarik para pencari kerja untuk datang ke kota Palembang mengadu nasib. Nah, belum lagi kawan-kawan yang kemarin tamat sekolah, tamat kuliah, mereka pasti akan berusaha. Nah, inilah menjadi PR berat bukan hanya di Dinas Tenaga Kerjaan, tapi PR berat kita semua menciptakan iklim investasi yang baik, menciptakan iklim ekonomi yang baik sehingga bisa terwujudnya lowongan-lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja tersebut. Baik, kita kembali ke Pak Febri. Kalau dari Diskominfo sendiri, mungkin kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dan Dinas Kominfo Kota Palembang ini untuk menangani kasus tentang lowongan kerja yang palsu ini seperti apa Pak Febri? Kami selalu memberikan edukasi, biasanya edukasi lewat IG, edukasi lewat admin medsos Kota Palembang. Kita sering ngadain pertemuan memberikan edukasi. Jadi untuk bagaimana mensikapi adanya lowongan kerja, lowongan kerja yang tidak benar ini. Ya. Jadi sekarang masyarakat itu sebenarnya Mbak Dela sudah lebih percaya dengan media sosial. Iya. Ya, kalau kita lihat akan lebih masyarakat itu menyebarkan berita itu lebih gampang lewat media sosial. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca langsung disebarkan tanpa ditelaah, tanpa dikonfirmasi kebenaran terlebih dahulu. Jadi kami selalu memberikan edukasi kepada masyarakat ya tentang judi online, tentang lowongan kerja judi online ini. Terus peran teknologi mungkin yang paling sering dimanfaatkan oleh penipu itu kalau laporan dari Diskominfo apa aja nih Pak Febri? Yang sering dilaporkan masyarakat itu adalah itu tadi yang seperti Ibu di alang-alang Lembang tadi sampaikan. Iya, Ibu Oka tadi. Jadi begitu banyaknya web-web yang palsu itu. Sehingga peran Kominfo adalah bagaimana web-web palsu itu selalu kita tutup, Mbak. Selalu kita tutup. Kami seperti saya bilang tadi, Kota Palembang, Diskominfo Kota Palembang tidak mempunyai hak ya. Ya. Tapi kita selalu mengadukan itu jika ditemukan ada situs-situs judi online, itu keaduan konten, kemudian ke email Kominfo, kemudian
langsung kerjasama. Kalau misalnya sudah bisa dipastikan ada di Palembang, kita langsung koordinasi dengan tim Cyber Polda. Karena tim Cyber Polda itu selalu kita kerjasama, selalu menanyakan, biasanya gini, ada nomor telepon palsu, kita selalu koordinasi. Karena mereka lah yang punya alat untuk mendeteksi di mana letak itu. Baik. situs itu. Tantangan dari Diskominfo sendiri ini untuk mengurangi ya Pak ya. Tadi seperti disampaikan kita menutup 1.000 akun malah lebih 2.000 lebih banyak lagi. Tentunya punya tantangan tersendiri di era zaman sekarang. Teknologi ini semakin canggih, apalagi ada penambahan AI itu ya Pak ya. Iya. Apa nih Pak dari Diskominfo? Tantangan kami adalah sebenarnya memberikan edukasi ke masyarakat. Masyarakat harus lebih jeli, harus lebih teliti, mana yang palsu dan mana yang tidak. Kalau kita bicara AI sekarang, Pak Radian, semuanya bisa dilakukan di AI. Jadi kita sebagai masyarakat lebih harus selektif melihat kalau lowongan pekerjaan tadi seperti yang kita bilang, lowongan pekerjaan ini dipastikan, diverifikasi dulu ke Dinas Tenaga Kerja, apakah perusahaan ini terdaftar ataukah situs ini memang benar ada. Nah, itu yang kita lakukan. Ciri-ciri mungkin situs atau lowongan kerja online yang bisa dikatakan resmi itu seperti apa Pak Febri? Itu mungkin kalau soal lowongan kerja nanti ke Pak Radian di situsnya. Baik, karena itu terkait dengan lowongan pekerjaan gitu, Pak. Baik, kita kembali ke Pak Redian. Pak Redian, ini kalau misalnya kita sebagai orang awam lah ya, untuk mengetahui, oh ini situsnya resmi, oh ini asli, lowongan kerja asli. Ada ciri-ciri khusus mungkin Pak Redian? Iya, biasanya dia ada di ujungnya ya Pak ya, ada dot apa namanya go, ada apa namanya ada negara, ada apa namanya lembaga, biasanya ada itu. Tapi yang jelas kami sampaikan, kadang-kadang bukan situs ya, mereka menyerang ini lewat IG, lewat kemudian X tadi, kemudian lewat akun apa namanya TikTok. Nah ini akan selalu diserang para pencari kerja maupun apa seperti yang Ibu Oka sampaikan tadi, anaknya masih SMA. Kami menyarankan sebaiknya ganti nomor aja yang Ibu Oka tadi. Ganti nomor aja karena nomor itu pasti sudah terdeteksi. Ketika kita akan mengklik satu tautan, dia akan langsung menyambung pada tautan lain seperti yang disampaikan Pak Oka tadi. Nah, kami cuma dari Dinas Tenaga Kerja menyampaikan untuk para pencari kerja khususnya ya, lakukan konfirmasi ke Dinas Tenaga Kerja setempat di wilayah setempat. Kalau di Kota Palembang silakan Kota Palembang. Kemudian kalau ingin bekerja ke luar negeri juga lakukan konfirmasi dengan Badan Perlindungan Tenaga Kerja Pekerja Migran BP2MI yang sekarang menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan seperti kami sampaikan tadi, saat ini Polri juga sudah membuka desk ketenagakerjaan karena banyak kasus di tahun 2022 meningkat ya di Kementerian Luar Negeri. Tahun 2022 2021 mencatat ada 361 kasus, meningkat di tahun 2022 menjadi 752 kasus, ini untuk TPPU. Kemudian di tahun 2023 798 kasus, hampir 1.000 kasus. Dan kami yakin, ya hampir yakin lah ya di 2020 pasti akan meningkat kasus ini. Karena semakin pemerintah semakin aware, masyarakat semakin aware, mereka para penipu ini akan semakin canggih. Nah, itu tadi seperti AI. AI ini banyak kasus-kasus penipuan. Baik melalui kasus melalui investasi. Betul. Kemudian lowongan kerja yang kita bahas, kemudian ada penipuan yang ya hubungan kasih sayang ini. Mereka menampilkan wajah yang ganteng, wajah yang cantik, dengan transfer uang yang sudah beratus-ratus juta, bahkan miliaran. Ini kasus-kasus ini banyak. Nah ini pelaku-pelakunya adalah ya mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Kita sampaikan ya Pak Febri ya bahwa ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Dan semakin kita mengetahui apa namanya pengetahuan kita semakin banyak, kita membandingkan, kemudian mengkonfirmasi, ini akan memberikan apa namanya pengamanan yang lebih berlapis kepada kita dan keluarga kita. Baik Pak Redian dan Pak Febri, kita terima telepon kembali. Ada pendengar kita yang bergabung. Pro 1, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana ini, Bu? Dengan saya Michelle Maharani dari mahasiswa Universitas UIN Kota Palembang. Mbak Michelle, di sini ada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, ada Pak Redian, dan Penata Humas Muda Diskominfo Kota Palembang, Bapak Febriansa. Silakan, Mbak Michelle. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai
zaman sekarang nih, ini kan di HP saya ini selalu di keluar beranda itu tuh pekerjaan-pekerjaan paruh. Nah, di situ tuh saya ingin bertanya, kenapa sih pekerjaan-pekerjaan seperti itu selalu keluar? Karena itu kan bisa mempengaruhi saya ya tentunya. Gaji besar juga itu tentunya. Segitu saja. Iya. Baik, terima kasih Mbak Michelle di Palembang. Mungkin kita ke Pak Redian, boleh ditanggapi dulu Pak Redian. Oke, terima kasih Mbak Michelle. Ini itu yang sampai kami sampaikan, ini fenomena AI. Mungkin pernah satu kali Mbak Michelle ini mencari semacam lowongan kerja. Dia diklik ada salah satu, dia akan Tautannya. tautannya akan dan otomatis akan muncul. Nah, ini kami sampaikan tadi. Kadang-kadang kita tidak bisa otomatis ya menseleksi itu. Tetapi dengan cara bijak kita pasti harus selalu memblokir ya. Selalu memblokir dan laporkan. Itu Jangan aja. tergoda, Pak ya. Jangan tergoda. Sekali Baik. kita. Mungkin ada tambahan dari Pak Febri? Ya, seperti yang Mbak Redian tadi bilang, pasti Mbak misalnya pernah mengklik satu tautan, sehingga tautan itu ya nanti akan berhubungan dengan tautan berikutnya. Jadi sifat dari lowongan kerja online itu, judi online itu sebenarnya selalu bertaut. Ya, jadi setiap satu situs itu akan bertaut ke situs-situs berikutnya sampai kita mematikan situs itu. Jadi jangan pernah dibuka lagi, kemudian kita mengclear historinya. Itu salah satu caranya. Sehingga historinya tidak ada, tidak muncul, ya berarti kita sudah Istilahnya algoritmanya ya Pak, iya, jalan. Betul, jalan. Baik. Kesulitan apa sih Pak yang mungkin dilakukan dari Diskominfo ini? Karena memang melihat perubahan zaman ini sudah sangat ini ya Pak ya, semakin naiknya teknologi, malah kebanyakan masyarakat ini malah semakin mundur nih Pak. Sejauh ini apa nih hambatan mungkin yang dihadapi dari Diskominfo Pak Febri? Kami Diskominfo itu sebenarnya kalau untuk peralatan tidak ketinggalan, tapi karena tadi para penjahat dalam hati itu semakin canggih, lebih canggih. Jadi mereka membuat kami Diskominfo, kemudian Komdigi itu menghapus. Jadi tadi kita hapus 10, tumbuhnya mereka langsung 1000. Jadi kita harus memilah-milah, ibarat benang kusut, kita harus menseleksi satu ini benar atau tidak. Nah, itulah tugas kami, kesulitan kami. Jadi karena kemudahan akses internet, ya kemudian kemudahan untuk membuat situs. Jadi setiap orang, saya seperti sama Pak Redian mau buat situs saat ini juga bisa sudah online. Nah, begitu juga situs-situs judi online, lowongan-lowongan pekerjaan online yang tidak bertanggung jawab. Baik, kita kembali ke Pak Redian. Mungkin kendala utama Pak Redian ini dalam upaya pemerintah untuk memberantas penipuan lowongan kerja. Semakin banyak lowongan mungkin yang bisa dipercaya masyarakat. Tadi seperti Pak Redian bilang, banyak dari perdesaan ya Pak ya yang mempercayai hal-hal tersebut. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita ulangi lagi ya, apa yang harus dilakukan? Pertama, ketika kita mendapat tawaran, ya kita harus berpikir kembali, betul nggak tawaran ini? Dengan tidak ada keahlian dengan gaji yang besar, kemudian tidak diperlukan pendidikan, ya ini yang paling penting. Kemudian diberi kemudahan, bahkan untuk visa ke luar negeri pun mereka cuma berapa hari, paspor berapa hari. Diberi uang saku. Diberi uang saku yang ditinggalkan. Untuk Padahal itu jebakan. Dan itu tadi kita nih kadang-kadang kalau sudah diberi hal yang manis-manis kadang-kadang lupa yang pahit. Terlena ya Pak ya. Itu yang harus dilakukan. Dan selanjutnya adalah lakukan konfirmasi. Apakah perusahaan tersebut bisa konfirmasi? Siapa penanggung jawab, nomor teleponnya, dan lakukan konfirmasi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dan BP2MI. Kementerian Komunikasi Kerja. Baik, Pak Redian kita terima telepon dulu Pak Febri ya. Di 36997 Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Ibu Eva di Pipareja, silakan Ibu Eva. Iya, terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak. Ini masalah judi online terkait dengan lowongan kerja ini. Kan sudah ada korbannya ini Pak. Di zaman digital saat ini, apalagi teknologi sudah canggih nih, kenapa kita masih belum bisa menemukan siapa yang membuat atau mengundang kita untuk ikut dalam kegiatan tersebut ya, seperti lowongan kerja. Apakah di Disnaker sendiri tidak ada connect dengan negara-negara luar, maksudnya gitu, agar
mereka yang benar-benar mau ikut lowongan kerja ini. Baik. Ya, cuma Segitu itu saja saja. Mbak Dela. Baik, terima kasih Bu Eva di Piparaja. Kita ke Pak Redian dulu, silakan Pak. Terima kasih Ibu Eva dari Piparaja. Ini ada pertanyaan bagus. Bagaimana kita tidak bisa menemukan apakah tidak ada kerjasama? Pemerintah sekarang dalam hal ini pemerintah Pak Prabowo, dia sudah membentuk Kementerian Perlindungan Tenaga Kerja. Yang menjadi PR kita adalah ketika mereka bekerja ke luar negeri itu mereka tanpa izin. Ibaratnya apa ya? Ya kalau orang pergi tanpa izin kan agak susah kita kan. Iya. Setelah bermasalah baru mereka datang. Nah, datang pun bukan mereka, keluarga mereka yang ketika nanti kita dihubungi nomornya tidak jelas, perusahaannya di mana. Jadi menjadi PR. Tetapi kalau dari awal mereka bisa menyampaikan ini perusahaan yang benar ini, kemudian nomor kontak yang bisa dihubungi, dan sewaktu-waktu kita pasti akan mengklarifikasi apakah ini sewaktu-waktu bisa dihubungi, siapa yang bertanggung jawab. Ini kita bisa. Kalau oknum-oknum ini yang bergerak ini mafia dan mereka berlapis-lapis, dan bagaimana akan menemukan di luar negeri. Ini keterbatasan kita juga. Memang ada hubungan baik antara kedutaan besar, kemudian aparat yang terlibat. Tetapi kalau sudah menjadi korban kan agak susah, prosesnya agak panjang. Ini yang kadang-kadang yang harus kita lakukan adalah kita harus aware, kita harus sangat berhati-hati, kita harus waspada dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita ini. Ini yang harus paling pokok kita lakukan. Baik, kita kembali Pak Febri. Pak Febri, tadi yang disampaikan Bu Eva, apakah dari Diskominfo juga memberikan sosialisasi atau juga memberitahu nih kalau ini nih palsu ataupun tentang judi online tadi? Ya, terima kasih Bu Eva dari Piparja. Seperti yang kita bilang tadi, Komdigi itu sudah masif menutup situs-situs yang melibatkan judi online, melibatkan lowongan pekerjaan online yang tidak bertanggung jawab. Buktinya sampai akhir Desember itu kita sudah menutup 3,6 juta situs. Jadi tapi kita tidak pungkirin dari 3,6 juta itu mungkin lebih banyak lagi sebenarnya yang belum kita tutup. Kenapa? Karena itu tadi mereka selalu tumbuh. 1 ditutup, tumbuh 10 ditutup. Jadi itu tadi kemudian akses tadi yang menjadi salah satu kendala kita. Jadi siapapun bisa membuat web, siapapun bisa membuat situs. Kemudian kita juga bekerja sama pihak-pihak Polda, pihak-pihak kepolisian untuk memastikan apakah situs itu memang benar atau tidak. Seperti yang Pak Radian bilang tadi, kalau sudah terjadi baru ada laporan ke kita Pak ya. Oh misalnya gini, kami Pak bisa nggak ditolong dengan melacak nomor ini karena kami sudah tertipu. Nah hal-hal seperti itu sebelum dilakukan mereka tidak pernah lapor ke kita apakah situs itu ada atau tidak. Tetapi setelah terjadi laporan itu ke kita. Nah kita Diskominfo Kota Palembang memberikan itu kepada aduan konten kepada tim cyber untuk melakukan pelacakan tersebut. Apakah nomor telepon itu benar? Apakah situs itu benar? Nah itu yang kita lakukan. Baik, mungkin kebijakan yang perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik lagi nih Pak Febri bagi para pekerja itu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Tadi seperti kita bilang tadi, kita harus lebih waspada, memastikan setiap lowongan kerja itu pastikan dulu kebenarannya, memastikan apakah situs itu benar atau tidak. Ya, jadi dalam Komdigi dalam saat ini terus berburu untuk menghapus seperti Presiden Prabowo sampaikan sampai ke akar-akarnya situs-situs yang tidak bertanggung jawab, judi online, kemudian pinjaman online yang mengikat, kemudian yang membuat masyarakat itu menjadi resah saat ini. Tapi kalau laporan-laporan itu terus tiap hari ada ke kami. Nah, itulah yang kami lakukan. Baik, kita kembali memberikan edukasi kepada edukasi masyarakat juga ya. Tapi kalau dari Diskominfo juga seperti Dinas Ketenagakerjaan nggak Pak kayak media sosial TikTok yang live dari jam 9 ini untuk memberikan pemberitahuan juga nih kepada masyarakat? Kami tidak ada TikTok saat ini, tapi nanti ke depan nanti akan ada TikTok kami. Tapi kami di IG Kominfo itu selalu memberikan edukasi hampir setiap Jumat, setiap minggu pasti ada edukasi tentang situs-situs
selalu ada player-playernya yang kami berikan itu. Baik, kita kembali ke Pak Redian. Pak, kalau untuk peran pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem kerja yang aman dan terpercaya, mungkin Pak Redian harapannya apa nih Pak? Harapannya kepada pemerintah juga nih dan masyarakat. Ya, pertama-tama untuk terciptanya lingkungan kerja yang yang sehat ya. Ada 3 hal yang terkait di sini. Kami katakan ada tripartit di situ. Ada pemerintah, ada pekerja, ada pengusaha. Nah, kami mempunyai lembaga juga namanya lembaga tripartit. Ada permasalahan di dalam perusahaan sebaiknya diselesaikan dulu di dalam perusahaan. Kalau tidak selesai baru ditarik ke melibatkan pemerintah. Tetapi di sini ada masyarakat yang seperti kata Mbak Dela tadi membutuhkan pekerjaan. Yeah. Memang harus kita akui bahwa antara kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan dengan ketersediaan pekerjaan yang yang ada ini tidak sesuai. Nah, pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Palembang khususnya mendorong adanya semacam peningkatan usaha kecil menengah dan banyak usaha-usahaan. Mungkin nanti bisa jadi bahasan RRI selanjutnya nanti kan pengembangan UMKM dalam rangka penurunan angka pengangguran. Kami mencoba secara serius ya mencoba menurunkan, kami bicara tentang pengangguran dan ini akan berkaitan nanti. Secara serius artinya kami menyampaikan informasi-informasi yang benar dan baik dengan masyarakat. Kemudian kami menyampaikan juga edukasi bagaimana cara melamar pekerjaan. Kemudian kami juga menyampaikan akibat-akibat bila kita tidak melakukan konfirmasi, bila tidak berhati-hati dalam melamar pekerjaan. Banyak yang diserang adalah adik-adik kita yang membutuhkan pekerjaan dan mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan judi online atau perkara-perkara semacam itulah ya. Tetapi karena semakin canggihnya kejahatan, harus dibarengi dengan semakin waspadanya kita. Ini yang paling pokok. Karena ini sebagai kalau alat-alat seperti Instagram, kita sebutkan TikTok dan lain sebagainya, itu kan sebagai alat. Kita harus melakukan penyaringan mulai dari keluarga, melakukan edukasi dari sekolah. Mbak Dela, sekarang siapa yang tidak terlibat dalam judi online ini? Betul. Kawan-kawan dari legislatif, kawan-kawan dari aparat penegak hukum, kawan-kawan dari eksekutif, semua terlibat. Bahkan pendidik pun terlibat, di tingkat pesantren pun terlibat. Nah, ini yang harus bisa sama-sama dipahami. Pemahaman ini bukan pekerjaan pemerintah saja, tetapi mulai dari keluarga kita. Ini yang perlu kita sampaikan. Sehingga kita nanti di 2040 yang namanya ada bonus demografi, walaupun sekarang sudah mulai terasa, kita sudah siap. Kemudian kita harus juga meningkatkan kemampuan dan keahlian. Tidak hanya selesai di pendidikan saja, tapi kita harus meningkatkan kemampuan bahasa dan pengetahuan lainnya, termasuk pengetahuan terkait dengan elektronika ini. Karena sekarang aplikasi itu selalu berubah dan semakin mudah. Kan jangan-jangan nanti tidak ada kuota pun kita bisa berkomunikasi. Kita istilahnya diutangin dulu atau bagaimana. Itu mungkin terjadi. Sekarang wireless pun tidak perlu kabar lagi, sekarang sudah cukup dengan cahaya saja. Nah ini berubah terus, dan kewajiban kita dan keluarga kita harus mengupdate diri juga. Ini yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Baik, informasi apa nih Pak yang bisa mungkin didapatkan dari masyarakat dari program Adogawe, mungkin bisa diinformasikan lagi Pak? Di program Adogawe itu adalah salah satu program pemerintah kota yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja. Program Adogawe adalah kami menyampaikan informasi, kami mencari informasi pekerjaan, ya, kemudian menyampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat bisa melamar. Tidak ada istilah ini, sering orang nyampah ada orang dalam dan sebagainya. Di situ hanya dibutuhkan keahlian dan kompetensi serta kompetisi, ya. Di program Adogawe itu kami menyampaikan bermacam-macam lowongan pekerjaan, baik yang tidak mempunyai sertifikat maupun sertifikat, yang punya paket C dan lain sebagainya, dan tidak terbatas dengan umur, sesuai dengan kriteria dan permintaan. Dan kami sudah juga menghimbau kepada semua perusahaan dan apa yang terdaftar kepada kami bisa menyampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja lowongan pekerjaan, dan ini akan lebih terjamin dan valid. Masyarakat lebih percaya dan perusahaan akan lebih merasa terseleksi, tidak repot jadi perusahaan. Berarti di sini bisa dikatakan Disnaker sendiri yang langsung menjemput bolanya Pak ya? Betul. Kalau orang jualan daster, kalau orang jualan ini memberikan lowongan. Kami jualan lowongan pekerjaan. Kami mencari pekerjaan dengan kasih sayang,
memberikan dengan rasa cinta supaya kita semua bisa bahagia. Berarti teknologi bukan hal-hal yang buruk saja Bukan, ya Pak ya. bukan, Berarti bukan. ini bisa memberikan lowongan kerja yang resmi gitu. Betul. Tapi sejauh ini setelah dari launching program Ado Gawe, apakah masyarakat menyambut baik atau sudah ada yang bekerja nih Pak? Wah, luar biasa. Sekarang kita sudah dari kemarin di launching ya, dari tanggal 6 Desember sampai sekarang kita sudah ada 25.000 kalau nggak salah kami 25.000 Lowongan kerja, Pak? bukan 25.000 viewer bukan viewer apa namanya Followers. Kemudian kita setiap tayang itu sekitar 4.000 atau 5.000. Jadi hampir satu hari itu 10.000. Bayangkan saja 10.000 viewers. Kami dalam belum 2 bulan kita sudah berhasil memperoleh informasi pekerjaan dan ini valid. Orang sampai alamat dan nomor HP yang bekerja ada 169. 32 sudah keluar negeri dan 100 sisanya 160-annya sudah bekerja di dalam negeri. Di macam-macam sektor, manufacturing, tambang, toko dan lain sebagainya. Dan ini memberikan rasa nyaman, rasa aman. Tetapi itu tadi kesempatan itu kan sedikit. Kita harus berkompetisi dan kita harus meningkatkan keahlian. Baik. Ini mungkin programnya ada di Kota Palembang sendiri apa memang sudah terhubung dengan pusat? Ini adalah terobosan pemerintah Kota Palembang dan belum ada di Seluruh Indonesia belum ada ya Pak ya? Belum ada. Baru Hebat pertama banget. ini Pak ya. Iya. Ado Gawe keren nih ya. Ado Gawe. Jadi mungkin operasional jam berapa aja Pak tadi Pak? Kami sampaikan program ini diselenggarakan dari pukul 9 pagi sampai pukul 11. Kemudian pukul 14 sampai pukul 16. Oh ada breaknya Pak ya? Dengan catatan kalau listrik tidak mati, hostnya tidak sakit perut dan tidak ada badai. Kalau butuh host, hubungi dia lah Pak ya. Siap. Baik. Mungkin dari Pak Febri Diskominfo harapannya Pak? Ya, harapan kami dari Diskominfo masyarakat lebih waspada lagi. Ya, jadi kalau nanti menemukan ada konten-konten judi online dan sebagainya, boleh diadukan ke Diskominfo Kota Palembang atau langsung ke website aduankonten.id. Itu langsung ke kementerian atau ke email aduankonten@kominfo.go.id atau di X aduan konten. Itu langsung dihubungin langsung ke Kementerian Kominfo. Keren banget zaman sekarang udah canggih-canggih banget ya Pak ya. Tinggal kitanya sebagai masyarakat harus benar-benar pinter ya Pak ya penggunaan betul. teknologi. Baik, terima kasih Pak Redian Terima kasih, waktunya Mbak bersama Dela. Pro 1 Pak kasih, Febriansa. terima kasih, Mbak Dela. Nanti di lain waktu kesempatan kita bisa berbincang lagi Pak Redian dan Pak Febri ya. Terima kasih. Baik, selamat pagi, Selamat selamat pagi. beraktivitas kembali Pak Redian dan Pak Febriansa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar itulah tadi bersama kedua narasumber kita untuk pagi hari ini bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang ada Bapak Redian Dedi Umrin SEMM dan Bapak Pranata Humas Muda Diskominfo Kota Palembang Bapak Febriansa STMM mengenai lowongan kerja judul tawarkan gaji 18 juta. Dan nantikan tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan memberikan informasi terupdate di ruang dengar Anda hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Palembang pagi ini. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6